Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, tanpa memperpanjang kata, saya selaku ketua umum organisasi ini ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya, yang mana saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan beberapa hal tentang organisasi yang akan kita jalani pada saat ini. Baiklah, langsung saja yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai struktur organisasi koperasi mahasiswa ini. Sebelum saya menjelaskan apa saja struktur yang ada di dalam organisasi kita ini, saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan koperasi mahasiswa. Di mana koperasi mahasiswa ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang koperasi untuk membantu unit-unit usaha yang dilakukan oleh setiap anggota yang ada di dalam organisasi ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur organisasi. Struktur dari organisasi koperasi mahasiswa ini terdiri dari yang pertama ada rapat anggota tahunan, lalu ada pelindung, ada penasehat, pembina, staf ahli, ketua umum, badan pengawas, bidang administrasi dan umum, bidang pengembangan sumber daya anggota, bidang keuangan, dan bidang usaha. Di mana dalam bidang usaha ini terdiri dari beberapa usaha yang akan dijalankan oleh para anggota. Yang mana usaha tersebut adalah pertama, usaha fotokopi, usaha warnet, usaha minimarket, dan usaha toko buku. Selanjutnya yaitu pastinya di dalam setiap organisasi itu terdapat anggota. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang job description dari organisasi ini. Yang pertama yaitu ada rapat anggota tahunan, di mana ini merupakan pemegang kekuasaan yang paling tinggi di dalam suatu koperasi. Dan rapat anggota ini diadakan setiap 1 tahun sekali, yang biasa disebut dengan rapat anggota tahunan. Yang dimana di rapat ini akan membahas tentang pemilihan ketua umum dan juga membicarakan kepentingan yang ada di dalam organisasi koperasi mahasiswa ini. Nah, selanjutnya ada pelindung, di mana pelindung ini adalah dewan-dewan yang bertugas untuk melindungi organisasi koperasi mahasiswa ini. Yang ketiga ada pembina, di mana pembina ini bertugas untuk membina para anggota yang ada dalam koperasi mahasiswa ini. Selanjutnya ada penasehat, yang bertugas untuk memberikan nasihat kepada anggota yang ada di dalam koperasi mahasiswa ini. Selanjutnya yaitu ada staf ahli, di mana staf ahli ini adalah dewan-dewan yang bertugas untuk membimbing anggota koperasi mahasiswa ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan job description dari ketua umum, yang mana ketua umum ini bertugas pertama yaitu menjalankan fungsi pengorganisasian, perencanaan, dan pengawasan. Yang kedua yaitu bertugas untuk membuat laporan triwulan dan juga laporan pertanggungjawaban tahunan kepada para anggota. Yang ketiga yaitu memimpin dan melaksanakan tugas para anggota. Selanjutnya yaitu untuk memimpin rapat dan membuat suatu keputusan di dalam rapat yang akan diadakan di organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu badan pengawas, yang dimana bertugas untuk memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan oleh para anggota yang ada di koperasi mahasiswa ini. Selanjutnya yaitu ada bidang administrasi dan umum, di mana bidang ini merupakan salah satu bidang yang paling penting yang ada di dalam koperasi. Yang mana bidang ini juga memiliki tugas untuk menangani aspek organisasi, aspek rumah tangga, dan juga aspek humas. Selain itu, bidang ini juga bisa menjadi wakil ketua umum dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya yaitu ada bidang pengembangan sumber daya anggota, di mana bidang ini bertanggung jawab untuk memanajemen para anggota yang ada di dalam koperasi. Selain itu juga untuk mengembangkan minat para anggota yang ada di koperasi ini. Selanjutnya ada bidang keuangan. Tugas dalam bidang ini yaitu menjalankan keuangan yang ada di organisasi koperasi mahasiswa ini dan juga yang ada di bidang usaha. Dan tugas lainnya yaitu
bidang keuangan ini bertugas untuk menghimpun dana yang ada di koperasi mahasiswa ini. Selanjutnya itu ada bidang usaha yang bertugas untuk mengembangkan usaha-usaha yang akan dijalankan oleh anggota koperasi mahasiswa ini dan juga untuk menambah wawasan dalam menjalankan suatu bisnis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program kerja yang akan kita jalankan selama 1 tahun ke depan, di mana terdapat 10 program kerja yang akan kita jalankan. Yang pertama yaitu rapat anggota tahunan yang akan dijalankan untuk memilih ketua umum. Yang kedua ada musyawarah kerja. Yang ketiga ada studi banding, yang mana kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi anggota dalam koperasi mahasiswa ini. Yang keempat ada manajemen pelatihan. Yang kelima ada kita akan melaksanakan HUT dari koperasi mahasiswa ini. Yang selanjutnya yaitu melakukan bakti amal dan sosial. Lalu program kerja yang selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan orientasi koperasi mahasiswa ini kepada mahasiswa baru yang bertujuan untuk memperkenalkan organisasi kita ini kepada mahasiswa baru. Selanjutnya yaitu greet and meet para anggota koperasi mahasiswa. Selanjutnya kita akan melaksanakan family gathering dan juga melakukan kunjungan perusahaan yang ada di Pekanbaru. Program kerja yang ada di bidang administrasi dan umum yang pertama yaitu pembuatan susunan organisasi, yang kedua melakukan kunjungan Kopmas Pekanbaru, yang ketiga pembuatan kode etik koperasi mahasiswa, yang keempat membuat absensi dan jadwal kebersihan para anggota, dan yang kelima yaitu pembuatan kartu nama dan juga baju untuk para pengurus, pengawas, dan anggota koperasi mahasiswa ini. Selanjutnya itu program kerja dalam bidang pengembangan sumber daya anggota, yang dimana program kerjanya yang pertama yaitu melakukan pendidikan anggota koperasi mahasiswa, yang kedua penerimaan kaderisasi baru, yang ketiga pendidikan menengah dan utama koperasi mahasiswa, yang keempat pemagangan kaderisasi pada bidang yang ada di organisasi koperasi mahasiswa kita ini, dan terakhir yaitu melakukan pelatihan jurnalistik dan juga desain grafis untuk para anggota. Selanjutnya yaitu pada bidang keuangan, di mana program kerja bidang ini yang pertama yaitu memposting laporan harian, yang kedua mengelola keuangan dengan baik, dan yang ketiga pelaksanaan dan pengawasan keuangan di dalam anggota koperasi mahasiswa ini. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ya, itu ada bidang usaha, di mana program kerja dari bidang ini yaitu mengoptimalkan semua unit usaha, yang kedua memperluas unit usaha yang ada, yang ketiga mempromosikan usaha kepada para konsumen, yang keempat melakukan rapat dan evaluasi setiap bulannya, yang kelima pengangkatan staf di setiap divisi yang telah dibentuk, dan yang terakhir yaitu pendidikan manajemen kewirausahaan yang bertujuan untuk memberikan pengalaman dan pengawasan tentang suatu bisnis. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya, dan saya selaku ketua umum dari organisasi ini sangat mengharapkan supaya organisasi kita ini dapat berjalan dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.